Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal ghadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal bilad انجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وبلي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Faslun, ini satu pasal fi ridallahi wa sukhtih atau wasakhatih, boleh dua barisnya, sukhtih atau wasakhatih. Ini suatu pasal pada masalah membicarakan keridhaan Allah dan kemurkaan Allah. Halaman 22. Wa qad ja'alallahu bimasyiatih. Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, Jersidin, qad ja'alallahu bimasyiatih. Allah sudah menjadikan akan segala sesuatu seluruhnya itu dalam ilmu Allah Ta'ala dulu. Jadi seluruhnya kadada yang kada diketahui oleh Allah, yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Jadi seluruhnya itu dalam ilmu Allah. Maksud dalam ilmu Allah ini diketahui oleh Allah, satu. Yang kedua, diatur oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Maka seluruh yang terjadi itu dalam pengaturan dan kehendak oleh Allah. Tidak ada yang terjadi itu di luar dari kehendaknya atau di luar dari aturan Tuhan atau kadada. Jadi dalam ilmu Allah dan aturan Allah dan sudah dikehendaki oleh Allah. Itu yang disebut bimasyiatih namanya. Jadi qad ja'alallahu kulla syai'in bimasyiatih. Segala sesuatu, baik itu aturan, hukum, ketentuan, segala yang terjadi seluruhnya itu bimasyiatih. Nah, berarti apabila kita menghendaki sesuatu ternyata terjadi, di situ ada yang kita pahami dulu. Terjadinya sesuatu mutlak memang yang kita berkehendak tuh kabul. Nah, kehendak kita itu kenapa kabul mutlak? Sebabnya satu aja, berkesesuaian dengan kehendak Allah. Nah, bila kada berkesesuaian dengan kehendak Allah, mustahil terjadi. Walaupun seluruh dunia mengangkat tangan, hamba-hamba yang salih nih, wali-wali Allah berataan mengangkat tangan meminta supaya terjadi, tapi permintaan itu kada sesuai dengan tulisan yang dikehendaki oleh Allah, kada terjadi. Nah, jadi kita kada boleh agak atau sombong. Aku pang tadi berdoa aja, makanya hujan harinya. Nah, aku pang tadi aja, kada boleh itu. Bukan aku pang. Bah jawabannya kayak apa? Bimasyiatih, dengan dikehendaki oleh Allah. Nah, cuma kita menghadapi kehendak Allah ini wajib bersangka baik. Nah, itu syaratnya, wajib bersangka baik. Sebab bila kita bergaul dengan Allah Ta'ala, maksud bergaul itu menerima akan takdir Allah nih. Nah, apa keputusan Allah yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang mubah dikerjakan. Yang dilarang Allah wajib dihindari, yang makruh silahkan semampunya menghindari. Nah, itu disebut kehendak Allah. Kita gawin itu berarti kita bergaul dengan Allah. Nah, imbah itu pulang kadakawa kita menghindar akan ketentuan Allah dalam kehidupan kita selama 24 jam. Allah kadangkala menghendaki kita dalam keadaan
dapat nikmat, itu pasti sudah kita ini kada bisa keluar dari nikmat Allah. Nah, ketentuan Allah itu kadang menjulungi kita akan nikmat-nikmatnya yang banyak. Itu kada kawa kita menghindar. Ada kalanya pulang dijulungi Tuhan musibah, kada kawa juga kita menghindar. Kenapa? Bimasyiatih, sebabnya sudah diatur Tuhan. Ada kalanya pulang karena Allah menjulungi kita dalam keadaan cangkal beribadah menuntut ilmu, kehendak Tuhan juga. Nah, ada kalanya kita kada dijaga oleh Allah sehingga tergelincir dalam kemaksiatan, kehendak Tuhan juga secara hukum hakikat. Nah, secara hukum hakikat. Nah, cuma adab-adabnya dilaksanakan. Adab pertama, seluruh apapun yang terjadi lawan diri kita dan apapun hukum Tuhan yang kita jalankan, wajib kita bersangka baik. Satu dulu. Yang kedua, wajib beradab sesuai porsinya. Bila datang waktu yang dimana kita diperintahkan oleh Allah mengerjakan kewajiban, siap laksanakan. Nah, dengan perasaan ridha. Nah, bersangka baik, Bang, sebab yang disuruh Tuhan ini mengandung anugerah yang ganal. Nah, apabila datang kena musibah, siap sabar. Nah, siap dengan sabar, jangan memikirkan kenapa Tuhan musibah nang kayak ini, kenapa halus, kenapa ganal, kenapa bentuknya kayak ini. Itu jangan diprotes, itu sudah bimasyiatih. Nah, tugas kita sabar. Setelah bersangka baik bahwa musibah ini pasti ada anugerahnya. Nah, dapat nikmat, syukur. Amun disuruh bersyukur karena dapat nikmat, itu kita paling nyaman laju pada truk. Ya kalau. Nah, cuma kada seberatan orang kawa melaksanakan rukun syukur. Amun mau ucap alhamdulillah dapat rezeki ganal, itu beberatan manusia. Sihat alhamdulillah kahimungan beberatan. Cuma kalau melaksanakan rukun syukur sehingga orang tadi berada di makom syukur, nah ini yang dikehendaki sebenarnya. Jadi kita tuh jangan orang yang menjadi susyukuran, jangan, atau sasabaran, jangan juga. Itu ujar orang bahasa Sansekerta gual gail. Gual gail itu artinya kayak cindol, dahanu sabar, dahanu syukur. Ini dahanu sabar, dahanu kada sabar, dahanu syukur, dahanu kada syukur. Jadi mun kawa kita tuh duduk di makam sabar. Nah, kayak apa caranya laksanakan rukun-rukunnya? Kan ada rukun-rukunnya tuh, pelajaran tasawuf tuh membahas, kada ada dipikih nih tuh. Nah, rukun syukur, memandang segala yang ada ini datang dari Allah, satu. Nah, ibadah itu dibawa beribadah. Amun mau ucap alhamdulillahnya mana dibawa beribadah, diniatakan aku sehat dibawa beribadah. Duit ini, harta ini, rumah ini, kendaraan ini, nah, seluruhnya aku niatakan hendak sagan dibawa beribadah. Nah, itu yang disebut syukur. Imbah nih itu pulang, jangan kita bersifat pamalar. Hendaknya kita bersifat pemurah. Kawan kayak itu hanya mengucap alhamdulillah. Itu orang yang bubuhan yang jujur naranya, bubuhan yang siddiqin. Bila belum terlaksana seberatan itu kada wani alhamdulillah dulu. Nah, karena dapat nikmat lalu alhamdulillah, tapi kada dibawa ibadah, ini kena malah disebut munafik. Dapat nikmat kehimungan alhamdulillah, tapi pamalar malah munafik. Nah, ini yang disebut syukur naranya. Karena ada kalanya juga Allah menghendaki kita di dalam keadaan tergelincir pada satu kemaksiatan. Pertama, wajib kita bersangka baik, ini pasti ada hikmahnya. Nah, supaya kita tadi tetap lawan Allah Ta'ala itu ada perasaan harap. Nah, imbah itu cepat laksanakan adabnya. Nah, apa adabnya? Segera bertaubat. Nah, ini ahlu sunnah wal jamaah. Ada harap lawan Allah, sangka baik lawan Allah. Segala sesuatu pasti datang dari Allah, satu. Setiap yang pasti datang dari Allah, apapun itu pasti pulang mengandung anugerah, dua. Nah, tapi jangan ingat situ aja min ashabil gurur kena. Ini datang dari Allah aja, pasti ada baiknya. Titik ingat situ aja. Kada ada tindak lanjut adabnya. Ini min ujar Imam Ghazali min ashabil gurur, orang yang termasuk tertipu. Yang bujur kayak apa? Adabnya laksanakan. Tergelincir dalam kemaksiatan, yakin dalam hakikat hati lah segala sesuatu kullun min indillah.
Satu, hakikat hati. Tapi yang kedua, pulang kita bersangka baik bahwa ini pasti ada tujuan apa kebaikannya pasti ada. Nah, supaya kita lawan Allah jangan putus. Nah, yang ketiga, segera bertaubat. Kenapa kita segera bertaubat? Syariat menyuruh setiap sesuatu yang kada bagus sandarkan kepada nafsu kita. Nah, itu syariat menyuruh. Karena segala sesuatu yang kada bagus itu tersandar ke nafsu kita, maka kita disuruh mengakui lawan kesalahan. Mengakui lawan kesalahan. Nah, yang sebelumnya tadi kita di atas tadi sadar benar khulqulun min indillah, dan kita disuruh bersangka baik lawan Tuhan. Nah, tapi jangan ingat situ. Syariat menyuruh bila yang kada baik pabi nafsika. Nah, itu sebab nafsu engkau. Lalu kita mengakui lawan kesalahan, itu adabnya. Kada boleh imbah berbuat maksiat. Ya Allah, pian sudah menghendaki ini ya. Berucap nang kayak itu. Pian sudah menghendaki. Kada apa-apa. Bertobat kada apa kada ini salahnya. Nah, jadi disahuti oleh Allah Taala kena bujur aja Tuhan, aku hendak menghendaki nyawa masuk neraka. Hanyar tahu tuh. Hanyar tahu. Nah, jadi Allah Taala jangan dibahas-bahas. Jangan dibahas-bahas. Cukup kita sadar itu dari Allah, maksiat ini sebagai didikan dari Allah supaya kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dengan cara apa dekat dengan Allah? Dengan cara bertaubat. Nah, itu. Nah, ini yang disebut qad ja'alallahu bimasyiatih, maksudnya. Jadi tidak ada sesuatu walaupun sekecil debu bergerak melainkan dalam ilmu Allah, dalam pengaturan Allah, dikehendaki oleh Allah. Nah, ini memahami bimasyiatih ini. Nah, jadi bimasyiatih ini masuk dalam kategori rukun iman yang keenam. Nah, jadi kita jangan menyalahkan makhluk di hati. Walaupun apabila makhluk ini ada kesalahan, apalagi orang di bawah tanggungan kita, bini kah, anak kah, tetap syariat berlaku. Apa syariat? Laksanakan syariat Allah, bujurakan dengan cara hikmah, membujurakan. Ini salah, jangan nang kayak ini. Nang kayak ini yang bujurnya. Kenapa kita mencari bujur? Supaya Allah senang. Nah, nang kayak itu. Walaupun yang terjadi yang salah tadi dalam ruang hakikat hati kita minallah. Nah, kita jangan menyalahkan. Kenapa Tuhan mati pian menjurumuskan ulang? Kata-kata kayak itu jangan menyalahkan. Allah hendak mendekatkan kita. Allah hendak menjadikan kita kekasihnya melewat pintu taubat. Nah, itu. Jadi seluruh gawian Allah Ta'ala itu jamil. Kullu fi'lik jamil. Nah, jadi jangan kita membahas aku pengjah ini segala macam. Jangan. Orang yang bermaksiat Allah hendak melihat inya bertaubat supaya inya dekat dengan Allah. Jadi kekasih Allah. Orang yang dapat musibah Allah menghendaki inya parak lawan Allah dengan pintu sabar. Nah, orang yang dapat nikmat menghendaki oleh Allah akannya supaya ingin dapat jadi kekasih Allah melewat pintu pemurah. Nah, ada juga kena orang beribadah dihendaki oleh Allah Ta'ala dekat dengan Allah dengan pintu ma'rifat. Nah, orang beribadah bila kada ma'rifat ibadahnya tertolak. Nah, minimal ma'rifat yaqdah. Jadi ma'rifat itu kan bertingkat-tingkat. Nah, minimal ma'rifat yaqdah. Apa itu yaqdah? Sadar diri. Nah, jadi ibadah ini bila kada ada di dalamnya sadar diri, nah, maka ibadah tadi tertolak. Tahalang di langit pertama, ujar guru Bahari, maulak-ulak di awaknya aja. Ibadah tadi itu kada naik ke atas. Kenapa kada naik ke atas? Karena inya kada menyerahkan ke atas. Parasanya inya yang kawa, berarti maulak-ulak di dirinya aja ibadahnya itu. Parasanya inya yang besi. Ini orang kada sadar diri. Nah, minimal kita berisi kesadaran diri waktu kita beribadah. Maka ibadah yang ditakdirkan Allah ada di diri kita dikehendaki oleh Allah supaya kita tadi menjadi kekasihnya dengan cara ada yaqdah di dalam ibadah tersebut. Yaqdah itu minimal tuh. Di bawah pada yaqdah asam kamal. Ada kau lagi dibahas narane asam kamal orang pirik jagarnya. Walaupun kita beribadah orang pirik, orang azab, orang siksa di kubur. Bila kita dalam ibadah tadi sombong, riya, ujub,
Nah, makin banyak ibadah, makin ganal ujubnya, makin ganal sombongnya. Nah, jadi sebenarnya manusia seluruhnya di dalam kehendak Allah. Maksudnya diuji oleh Allah. Ada diuji dengan nikmat, ada diuji dengan musibah, ada diuji dengan ibadah. Jadi ibadah itu ujian juga. Ada diuji dengan kemaksiatan. Hanya orang yang diberikan Allah hidayah, taufik dan inayahnya yang selamat dari ujian. Di mana kita mendapatkan hidayah, taufik dan inayah? Di mana? Di menuntut ilmu yang fardu ain. Itu sebabnya. Kadakawa kita dengan babini dengan Siti Hidayah mendapat hidayah kadakawa. Enggak Mbah Pian belaki lewat Ahmad Taufik dapat taufik kadakawa. Menuntut ilmu. Bisi mintuha julak inayah. Ibah ninto langsung bikin dapat inayah Allah kadakawa. Menuntut ilmu namakan. Ridhahu dan bermula keridhaan Allah fi ta'atih di dalam mentaatinya. Nah ini kaidah nih penting bener nih. Jadi mun kita hendak mencari di dalam hidup ini akan keridhaan Allah, jalannya satu. Fi ta'atih di dalam mentaatinya. Kadada keridhaan Allah tuh andaknya pada perkara yang menentang akan Allah Ta'ala tuh kadada. Jalurnya tadi fi ta'atih. Nah, fi ta'atih ini kalau ditafsir oleh ulama secara garis besar maksudnya apa? Maksud fi ta'atih itu nah dua aja. Jangan lepas hidup kita ini dari yang dua perkara ini. Mun hendak diridhai oleh Allah. Niatakan sampai ke mati kita ada di dalam dua perkara ini nih. Pertama, dalam menuntut ilmu. Yang kedua, dalam mengamalkan ilmu. Nah, ini yang disebut fi ta'atih ngarannya. Jadi bila orang tuh hendak mencari keridhaan Allah dengan cara mentaatinya, langkah pertama dulu menuntut ilmu. Kada bisa menuntut ilmu kada digawe karena ini perintah Allah dalam rangka mentaatinya. Nah, imbas sudah menuntut ilmu, tapi ilmu yang fardu ain inilah. Nah, yang fardu ain dulu diutamakan tauhid, fikih, tasawuf. Nah, hanya kita beramal sebab bila ilmu aja kada diamalkan, nah, ibarat pohon kada bermanfaat, ada buahnya, kada ada buahnya aja kita. Nah, seandainya pang kita berilmu tapi belum kau mengamalkan, niatakan hendak mengamalkan. Nah, maka masih selamat tuh. Tapi kalau kita berilmu niatnya hendak berarti tinggian ilmu, hendak berharatan, hendak manang berdebat, ini kena diazab oleh Allah lebih dahulu daripada penyembah berhala. Nah, jadi ada orang yang basic ilmu kada kau mengamalkan, tapi diniatakannya hendak mengamalkan, selamat nih. Nah, ada orang berilmunya kada menit mengamalkan, malahnya sekolah terus tinggi terus, tapi tujuannya mencari gelar supaya kayak kereta api panjangnya di belakang itu nah. Nah, memang narannya biasa aja pang dulah, tapi IMA, IMIS, IMO macam-macam gelarnya di belakang. Nah, kalau tujuannya menuntut ilmu mencari gelar saja diazab oleh Allah berdahulu daripada penyembah berhala. Apalagi menuntut ilmu, ilmu mengapa kan? Ini bilang tujuannya hanya untuk dunia. Nah, ini yang berbahaya. Maka niatakan menuntut ilmu pertama hendak mengamalkan. Gitu. Kenapa jangan mengamalkan fi ta'atih, ridhahu fi ta'atih. Ini kun anunya prinsipnya, prinsip hidup kita tuh. Yang kita tuju tuh keridhaan Allah. Keridhaan Allah di mana? Di mengamalkan ilmu. Nah, maka niat menuntut ilmu cukup satu, hendak mengamalkan, sudah hasil. Apalagi menjunjung perintah Allah. Hendak supaya membantu Rasulullah, hendak menjadi pegawai Allah Ta'ala, hendak menghilangkan kejahilan, hendak mensyukuri nikmat akal, hendak menuruti berbuat di kapal orang-orang soleh. Nah, banyak benar nih untuk yang bagus-bagus. Nah, yang bagus-bagus, hendak memperbaiki kesalahan dan lain sebagainya. Cuma di antara seluruhnya tuh yang inti itu kita hendak menuntut keridhaan Allah.
Di mana andaknya keridhaan Allah? Di mengamalkan ilmu setelah ilmunya ada. Nah itu. Jadi ridhahu bi taatih. Keridhaan Allah ada di dalam gawian kita menuntut ilmu dan berniat hendak mengamalkannya. Jadi asal mau menuntut ilmu aja terus gawian kita tuh jaga bebujur aja tuh. Arti bebujur itu makin melurus. Nah, asal jangan sampai menuntut ilmu. Jangan sampai masalah kita selesaiin hari, selesaiin minggu, selesaiin bulan, selesaiin tahun, baganal, banyak ilmu mulai bahari sakilan, katanya sakilan. Masalah samitir, 2 mitir, 1 kilo panjangnya, ilmu mulai berbahari sakilan. Nah, apalagi ilmu iman sakilan, masalah banyak benar ilmu iman ini sakilan aja, ini berbahaya. Nah, berbahaya. Bahkan sepakat para ulama lah buka pian kitab Syiarus Salikin itu di awal-awalnya. Nah, ilmu sifat 20 ada finalnya. Bila kita sudah paham mengerti akan sifat-sifat Allah, bukti paham dan mengerti, kita sudah ada baisi perhatian ikhlas. Nah, berarti cukup ya sudah bawa beribadah. Ilmu beribadah ada finishnya, ada finalnya. Bila kita sudah bujur baudo, bujur sembahyang, bujur muamalah, cukup ya sudah. Kada dituntut kita hendak yang berluas-luas. Kada dituntut. Nah, kecuali sudah jelas, sudah lengkap yang berdoain, hanya hendak meluasi, itu pun tasarah aja itu kada dituntut. Yang dituntut itu yang berdoain itu. Jadi ada finalnya. Kalau pian sudah paham cara berwudu, lalu pian mencari cara berwudu yang lebih bergengsi, kan ada ya kayak itu tupang juga sudah. Yang lebih elit ya kayak cara berwudu ya ada. Nah, tapi kalau ilmu iman, tasawuf, nah ini kada ada final-finalan. Sebagaimana iman selalu naik turun, maka ilmu yang supaya iman kita standar bahkan supaya tetap naik itu dihajatakan. Nah, sabar adalah ilmunya itu bakal tuntungan karena masalah itu selalu ada. Maka sabar itu pun dihajatakan terus. Nah, ilmu yang yang mengajarkan masalah sabar, ilmu tasawuf. Nah, ya kalau. Nah, apa hukumnya sabar? Wajib. Sabar tuh apabila waktu dapat musibah aja lah, kada. Sabar tuh waktu kita beribadah dituntut sabar. Sembahyang subuh nih 2 rakaat, wajib pada hukumnya, wajib. Sabar mengerjakan 2 rakaat subuh, wajib juga hukumnya. Mun kada sabar bisa hilang tumaninah, bisa luput bacaan. Kada sabar ya. Biasa lawar aja kada sabar. Napa kok? No aja, lampu aja tapuruk bawahan bini. Ayo. Bakupiah kada sabar, asal pakai aja. Kutang bini dian pakai. Hah? Nyak kita bang anu manganda kopiah batatai sangkutannya lawan kutang bini. Lampu aja asal puruk aja nah. Anda kae. Imbah itu pulang sajadah. Sampai di tengah jalan ini bingung juga kenapa pindah batali. Maka tali rumput Jepang pulang. Sakalinya tak bawa kalambo. Mun kada sabar beribadah luput. Jadi sabar itu dihajatakan pada setiap keadaan. Itu sabar. Nah, jadi di sini dipadahkan ridhahu fi taatih. Keridhaan Allah di dalam mentaatinya. Apa gerang ketaatan tadi? Yaitu menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Wasakhatuhu atau wasukhtuhu, dan bermula kemurkaannya fi ma'siyatih. Nah, ini pulang Allah murka pada orang yang bermaksiat. Jadi jangan kita bangga lawan maksiat. Jadi maksiat itu sudah haram. Bangga dengan maksiat lebih haram. Nah, jadi ada 2 perkara di situ. Membunuh haram, bangga bahwa seorang sudah membunuh lebih haram. Jadi double itu dosanya, dosa maksiat, dosa lawan bangga lawan maksiat. Nah, maka kemurkaan Allah andaknya di kemaksiatan. Nah, sekarang maksiat yang paling ganal itu apa?
kembali kepada yang dua tadi. Kadang mau menuntut ilmu tuh ganal maksiatnya, dosanya tuh ganal benar. Sebab orang kadang menuntut ilmu, kada paham lalu-lalu mengaji aja kada belajar tajwid kayak apa, banyak yang diranjahnya. Nah, baudo kada tahu ilmu baudo, banyak yang diranjahnya. Sembahyang kayak itu juga, belum lagi kena ilmu hati, mun banyaknya kada paham tentang ilmu hati, banyak yang diranjahnya. Kenapa? Kada belampu. Nah maka ilmu ini disebut lampu. Nah, ujar guru-guru Bahari mengisahkan di sini 75% kenapa orang menggait maksiat, jawabannya lah kenapa, alasannya, motifnya kenapa, sebabnya bungol di sini. Itu tuh. Bungol. Lalu tagawi maksiat. 25%-nya itu memang karena ada ajukan setan, karena nafsu segala macam. Yang 75% karena bungol. Kada tahu. Sarik-sarik. Bungol bener di belakang tuh kalau lajuan siapa meranjah aja. Kada tahu, saling menyuk mintuha. Cakap tahu kan bahasa sarik kada. Kada tahu. Karena kada tahu nih bemamai. Nah, maka bungul guru Bahari jangan diharago. Nah, akunnya marago bungul. Sebab bungul ini cakap ibarat anu tuh kayak hintalu tambok. Pacah rangat kaciuman baunya pian harago nih tuh akunnya. Wa ada dan Allah sudah menjanjikan tuh fi'il madi, artinya sudah memutuskan, artinya kada lagi kalau kupang Tuhan kada jadi ya kada jadi itu. Wa ada Allah sudah pasti menjanjikan man orang yang ata'ahu mentaatinya. Siapa orang mentaatinya, mau menuntut ilmu dan mau mengamalkan ilmu. Apa janji Tuhan? Dukhula jannatih, masuk surganya. Bahkan belum lagi surga di akhirat inya temui, surga di dunia sudah Allah hadiahkan untuknya. Waliman khofa maqama rabbih jannatani, 2 surga. Tapi kita ingat, Allah memberi surga bukan karena ketaatan kita sebenarnya, tetapi bi rahmatihi, dengan sebab kasih sayangnya. Amun hanya sekedar karena ketaatan kita aja, kada kawa menukari surga. Kada kawa menukari surga berapa ada? Sembahyang subuh nih 2 rakaat setumat benar berapa ada? Jadi bi rahmatihi, dan terpenting benar tuh bi rahmatihi. Kita kawa taat itu adalah pertolongan Allah, dapat upah rahmat Allah. Nah, wa au'ada, dan Allah pun sudah juga menjanjikan, memutuskan, dan tidak ada pertimbangan lain kepada siapa? Man alsahu, akan orang yang menentang akan dia, bermaksiat akan dia Allah nih. Apa yang Allah janjikan? Dukhula narihi, masuk api neraka. Nah, kenapa ini masuk neraka? Bi'udlihi, karena keadilan Allah. Nah, karena keadilan Allah. Wa hikmatihi, dan memang setiap keadilan Allah itu mengandung hikmah. Nah, setiap perbuatan Allah mengandung hikmah. Jadi dengan keadilannya, Fir'aun tuh masuk neraka, kenapa? Memang Allah adil. Memang Allah adil. Qala ta'ala, Allah berfirman, tilka hududullah. Nah, itulah sudah keputusan-keputusan dari Allah, aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah. Nah, jadi segala sesuatu sudah ada aturannya dari Tuhan. Nah, tilka hududullah itu maksudnya, itulah sudah apapun yang terjadi, apapun yang sudah diputuskan, itu sudah peraturan Allah, hududullah namanya. Wa may yuti'illah, contoh hududullah supaya paham hududullah sekarang. Allah sudah memutuskan sembahyang subuh hanya 2 rakaat. Waktunya ditentukan sudah. Syarat-syaratnya nangka ini sudah. Nah, itu bagian dari hududullah. Wa may yuti'illaha, barang siapa mematuhi akan peraturan Allah Ta'ala, wa rasulahu, dan peraturan Rasulnya. Nah, patuh kita dengan ya Allah,
subuh 2 rakaat aja. Ih ya Tuhan, nyawa anak berapa? Hah? 2 rakaat aja, patuh ngarannya. Kawalah subuh tuh Tuhan ka kaina aja dipindah tak jam 8 ka soalnya aja. Masalahnya ulun masih guring. Nah, ini narnya kada patuh lawan Tuhan. Ni wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa patuh akan Allah, taat akan rasulnya, maksudnya mau menuntut ilmu, mau mengamalkan ilmu, yudkhilhu, ini jawabnya, maka Allah memasukkan akannya jannatin, akan surga-surga. Nah, jadi kadada orang yang taat itu masuk neraka, nah gitu aja tuh dulu. Nah, kenapa orang taat? Karena dalam taat itu ada ilmu, ada amal. Tajri min tahtihal anhar. Nah, mengalir dari bawah surga-surga itu sungai-sungai. Nah, jadi ujar orang bubuhan ulama tafsir dunia lah. Nah, Indonesia ini mirip dengan surga. Tanah Indonesia ini mirip dengan surga. Karena rumah-rumah bagus-bagus, di bawahnya sungai-sungai. Ya ada. Wajar pian coba lihat. Paling sungainya nah mengapung yang kuning ada cuman itu. Cuman kisah bahari, kisah orang-orang yang hanya masuk ke Indonesia ini nah. Takajud melihat model kayak surga yang dikisahkan Allah Ta'ala yang tajri min tahtihal anhar itu. Yang sungai bahari kan jernih benar ya kalau. Wah ini kan sudah ada 40 ramuan dalamnya. Nah, gunung-gunung bagus yang di bawahnya sungai-sungai. Nah, kerajaan-kerajaan bawahnya sungai-sungai. Mirip benar dengan ujar orang sana. Nah, sebab di sana ada sungai-sungai yang kayak itu. Nah, jadi Indonesia ini dipadahkan mereka surga kedua. Makanya orang-orang Hadramaut katujuh pindah ke Indonesia bahari itu. Nah, Wali Songo segala macam tuh. Nah, itu jadi Indonesia ini model kayak surga lah pemandangannya. Berarti kita ini sebenarnya sudah kayak model kayak di surga sudah orang Indonesia nih. Maka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Mun sudah masuk surga kalau pang tabulik kadada. Nah aja malaikat astagfirullah tak salah masuk nyawa kadada. Kadada dasar masuk asli masuk. Tapi kalau masuk neraka pang bisa tabulik. Bisa kada jadi. Nah, baby hendak masuk kada jadikin ya. Bisa nang itu. Tapi kalau masuk surga tuh pasti sudah. Nah itu rahmat Tuhan tuh. Ada orang yang sudah diputuskan masuk neraka kada jadi masuk neraka. Nah, tapi ada pun kisah lah hendak masuk surga, sekalinya ada yang mengalang. Nah, tapi itu kan belum masuk juga lagi, masih proses. Ada pun kayak itu, yang abah nih hendak masuk surga sudah, sekalinya anak menuntut. Nah, diputuskan hendak masuk surga, belum lagi melihat surganya, tapi anak menuntut. Yang anak kada kawa, yang bini menuntut juga kada kawa dulu. Masalahnya waktu ulun masih di dunia, ini kan bininya biasanya diputuskan masuk neraka nih. Yang abahnya yang laki masuk surga, keputusan yang bini masuk neraka. Yang bini menuntut. Ya Allah, kada kawa. Ulun masuk neraka karena membuka aurat, karena itu, karena segala macam. Yang laki ulun udah pernah sehari ulun membuka aurat. Ulun hari-hari bila kamar rian tuh wiritannya bapandiran, tetangga menggibah orang aja tuh. Misal contohnya tuh. Nah, laki ulun berdiam aja. Tahu mengatik tasbihan ada mengetahui kayak apa hal keadaan ihwal anak bini segala macam anak kita maka bibinian pulang iba asar turun bulik jam 11 malam yang abah ada tahu menuntut ilmu tahu beramal untuk ilmu beramal masuk ke rumah masuk ke kamar ambil tasbih 100 tuhuk tasbih 100 tasbih 2 biji pulang kada bagaduh pendidikan anak. Nah ini hati-hati. Sembahyang duha rajin 8 rakaat terus. Ada yang 40 rakaat duha. Tapi anak seorang bibinian diambil lelakian. Himung aja. Hati-hati naklah di jalan. Hati-hati napa dikacak orang. Tahu lah kada ulah megayaan. Kadanya hati-hati napa. Datang kawannya lelakian padahal pacarnya tak. Lalu yang abah kisah hendak ke pasar, yang umah kisah hendak ke arisan, berduaannya tak. Nah, nih keadaan zaman ini kayak itu hati-hati kita. Ibadah abah, ibadah mama ditolak kalau anak kada terdidik, kada terjaga. Ya, itu tanggung jawab. Nah,
Wadzalikal fauzul azim, ini sambungannya lah. Nah, tak paget-paget firman Allah taala, nah ya kalau wadzalikal fauzul azim. Jadi orang yang masuk surga itu keuntungan yang ganal. Fauzul azim, keuntungan yang ganal. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Nah, ini sambungannya pulang. Barang siapa kada taat dengan Allah, kada taat dengan rasulnya, tak masuk kada taat dengan para ulama. Masuk di situ. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasul itu penjelmaannya tuh di ulama situ. Kada taat dengan para ulama, jadi ulama nang kayak ini. Nah, sebab ulama tuh bila berpandir mengisahkan kisah hukum Tuhan yang dipandir itu. Nah, kada mau taat, kada mau menuntut ilmu, kada mau beramal amal saleh yang wajib kada digawinya, yang sunat setayuhnya. Nah, wa yata'adda hududahu, dan inya wani malangkahi aturan-aturan Tuhan. Nah, wa yata'addan itu malanggar aturan-aturan Allah. Maka apa hasilnya? Yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah masukkan, yudkhil, Allah masukkan. Yudkhil itu ada huwa, kembali kepada Allah. Allah masukkan hu, akan orang yang menentang tadi, naran, akan api neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu azabun mubin, baginya lah azab yang paling nyata, pedih, ganal siksanya. Jadi kada kawa diremehkan neraka itu. Kita api di dunia aja gin, kada kawa meremehkan. Yang kecil jangan diremehkan, bila kecil bisa ganal tabakar rumah. Hah, ya kan? Asalnya kecil aja, gara-gara diremehkan tabakar rumah, itu api di dunia tuh. Nah, apalagi mun api di akhirat, kada kau diremehkan. Nah, harusnya kita tuh amun tabakar rumah lah, misal tabakar rumah santai aja, jangan terlalu abut, ada aja harapan gantinya. Berat kau mengganti bisa hanyar pada yang itu ya, kalau nyata hanyar tuh. Nah, sedangkan api neraka ini ngalih urusannya, tapi kita santai aja sekalinya, tak paling tuh. Nah, harusnya api neraka nih kita yang galut memikirkan. Dulu ada Imam Syibli lah waktu itu di para Ka'bah sidin kuriak api ya sidin. Ini dalam kitab Risalah Qasyariyah ada api jadi bangun orang tempur bertahan, yang asalnya guring langsung yang makanya itu manusia tuh mendengar api aja langsung atau yang hartan becawat gin buka pian, padahal becawat tuh buka. Nah, yang haratan yang yang malam Jumat tuh itu bukan hajut api juga. Nah, menangat api di sebelah rumah aja. Nah, api padahal teruskan sedikit lagi, teruskan. Tapi naranya menangat api itu hajut langsung terlapas. Yang asalnya maulin tuh langsung kayak ini. Nah, dengar api aja. Nah, ini kada porno, kada kenyataan. Nah, langsung lama kayak cendol kayak itu. Buka, untung sempat memeruk tapi. Kulkas tuh baret pian, saurangan kau mangkat. Saurangan kau mangkat kulkas tuh. Ibah tuntung keapian membulikakan berempat berlima. Itu terjadi. Apa tuh maksudnya tuh? Itulah kita. Nah, yang kada sambahyang tuh api yang nyata tuh. Jadi ujar Imam Syibli, api. Tajutannya orang, kenapa? Jasidin tuh nah, api di neraka kena hati-hati. Umur kada tahu kita. Sebab orang yang cagar disiksa di neraka, di kuburnya tuh sudah jurang neraka. Enggak itu. Kada sembahyang, ini api yang berbahaya dihadapinya. Nah, bermaksiat itu api berbahaya yang dihadapinya. Wa qad amara subhanahu wa ibadahu alladhina amanu bil musara'ati ila maghfiratihi wa jannatihi. Nah, wa qad amara, Allah pun sudah menyuruh, sudah memerintah subhanahu, Allah yang maha suci, ibadahu akan hamba-hambanya, alladzina amanu, yang hamba-hamba itu sudah beriman dengan Allah. Apa perintahnya? Bil musara'ati ila maghfirati, dengan bersegera kepada ampunan Allah. Nah, jadi yang kita tuju itu karidaan Allah, termasuk bagian dari karidaan Allah, Allah mau mengampuni ila maghfirati. Nah, makanya orang tuh segera menuntut ilmu dapat ampunan Allah.
segera melaksanakan ibadah yang fardu dapat ampunan Allah. Jadi maksud ila magfiratih ini kepada perintah-perintah Allah. Bila Allah menyuruh kita gawi, dapat ampunan Allah. Bila Allah melarang kita hindari, dapat ampunan Allah. Itu maksud ila magfiratih. Jadi Allah Ta'ala ini kada ada istilahnya kada mau upah atau jar Allah nyawa baca salawat kita gawi dapat ampunan Allah. Nah, maka ampunan Allah itu kada hanya sebatas yang biasa wa jannatih. Nah, jadi hakikat ampunan Allah wa jannatih, surganya. Jadi waw itu wawlil bayannya menjelaskan maksud pengertian magfirat itu apa? Dapat surganya. Siapa yang dapat surganya? Orang yang melaksanakan perintahnya. Menuntut ilmu dapat keampunannya, maksudnya dapat surganya. Nah, itu maksudnya kita pemahamannya. Jadi segera kita tuh melaksanakan apa yang disuruh Tuhan, berarti kita segera mendapatkan keampunan, berarti segera mendapatkan surganya. Orang tuh menuntut ilmu taat, namanya mengamalkan ilmu taat, segera dapat surganya. Berarti segera tuh lakas matilah kada surga di dunia disegerakan Tuhan. Nah, jadi orang-orang wali ini tuh di dunia ini hidup kada di dunia, tapi sudah nangkaya di surga. Mana dalilnya ini Bang? Nah, ila maghfirati wa jannati, itu di antara dalilnya. Wa ayyaqu. Nah, itu fi'il mudhari yang ketiga. Fi'il madinya waqa yaqi. Yaqi yaqiyani yaqu. Wa ayyaqu, bahwa dia memelihara ampusahum, akan diri mereka sendiri. Wa ahlihim, dan juga tanggungannya, keluarganya. Siapa? Anak, bini, tanggungan kita dipelihara. Memelihara dari apa? Naron, api. Nah, api di dunia nih tuh ya pamusangan, pandauran, pamunyakan, itu api di dunia. Jangan diharago juga nih. Jadi kita disuruh memelihara diri kita dan keluarga kita naron, dari api. Kayak apa cara memeliharanya aja? Nih Habib Abdul Hadid menjawabkan bimtithali amrihi, dengan melaksanakan perintah Allah. Itu cara kita memelihara kita dan keluarga kita dari api neraka. Caranya pertama melaksanakan perintah Allah. Cukup ingat situlah, kada cukup. Ada lagi dua, wajtinabi ma'siyatih, yang kedua menjauhi larangannya. Menjauhi apa yang Allah suruh jangan digawi, nah jangan digawi. Wajtinabi ma'siyatih. Jadi dua aja syaratnya, cara kita memelihara diri kita, keluarga kita dari api neraka. Dua ini Bang. Nah, asal kita menggawin itu fitaatih, sudah dalam keridaan Allah, dalam ampunan Allah, dalam surganya Allah. Makanya orang yang melaksanakan ini mati syahid karena fisabilillah, di dalam jalan yang di situ Allah ridha lawan inya, mati syahid. Maka orang mati syahid ini lapas sisa kubur. Ujar Nabi, umatku kini banyak mati syahidnya di atas tilam. Nah, ketujuh menuntut ilmu, si Anang nih, nah ketujuh menuntut ilmu, lalu garing barabahan aja lagi ditilang. Kada menuntut ilmunya, tapi ditulis Tuhan menuntut ilmu. Mati syahid, padahalnya kada tulak menuntut ilmu, beimpos saja orangnya. Kenapa? Memang niatnya sudah menuntut ilmu dari awal. Nah, ini kelebihannya nih. Mun orangnya Pak asalnya waktu sihat gagah kada menuntut ilmu, garing kada ditulis menuntut ilmu. Bisa ditulis napa toh? Tulis biasa-biasa. Bilanya waktunya mau garing tuh mengaluh, ditulis orang mengaluh, kada sabar. Dia waktu garing tuh bemamai, ditulis Tuhan bemamai. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wasari'u, segeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhan kalian. Maksudnya tadi segera menuntut ilmu, di situ ada ampunan Allah, ada keridhaan Allah. Segera mengamalkan kewajiban-kewajiban, hukumnya wajib segera beramal, karena di situ ada keampunan dan keridhaan Allah. Itu maksud maghfirati rabbikum wa jannatin, dan segeralah mendapatkan surga. Nah, maksud surga di sini surga di dunia. Nah, bila dapat surga di dunia, dapat juga surga di akhirat. Nah, apa surga di dunia itu luasnya ardu hasamawati wal ardu. Nah,
Surga di dunia tuh ma'rifat, luasnya seluas mata memandang. Seluas mata memandang, seluas langit bumi. Apa yang dipandangnya nikmat baginya. Ini orang yang sudah dalam surga di dunia. Nah, siapa yang memandangnya musyahadah dengan Allah, itu surga. Nah, uiddat lil muttaqin, yang surga tersebut baik surga di dunia maupun surga di akhirat, uiddat, sudah dijanjiakan Tuhan lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman lawan aku ya Tuhan, qu ampusakum, pelihara diri kalian, wa ahlikum, dan orang-orang yang kalian tanggung, anak bini, naran, dari api neraka. Nah, ingatlah api neraka itu sebagaimana surga itu dua, api neraka pun dua juga. Ada juga di dunia api neraka. Nah, apa aja api neraka di dunia? Orang yang mahjub. Menurut ulama tasawuf, orang yang mahjubnya sudah masuk neraka di dunia nih. Apa itu mahjub? Orang yang terdinding dari memandang keelokan Allah. Mahjub di kita. Waquduha, dan bermula bahan bakarnya api neraka. Paling bawah api neraka itu apa? Yang mula yang menyala-nyala itu di atas tuh annasu wal hijarah. Nah, manusia lawan batu-batuan. Kita tuh menjarang banyu, ada kalau kayu bahan bakarnya. Nah, di neraka itu sekalinya bahan bakarnya tuh dua. Manusia itu sendiri jadi bahan bakarnya, wal hijarah tuh, dan batu api neraka. Alaiha, bahkan pulang di atas neraka tadi ada penjaganya, malaikatun, yaitu malaikat-malaikat azab, ghilatun, kasar. Kalau pangpian memantangan di dunia ini senyumpuk seden, lalu di akhirat di neraka kena dikurihingi, gampang aja malaikat untuk bila dikurihingi nya bisa lunuh aja jauh. Pada ghilatun, seorang yang lunuh jagarnya, syidadun, keras. Nah, ghilatun tuh kasar aja kita, syidadun tuh keras. Nah, kadada bohnya itu bepandir tuh sopan santun kadada. Kenapa nyawa? Ya, kayak itu aja langsung suaranya ini, pokoknya yang teguring yang terbangun. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah menyimpang dari apa yang Allah suruh. Kalau pang kada taat jar Allah taala kaini peraturannya lah di neraka, peraturannya kaini mereka sesuai dengan protap. Apa tuh protap tuh? Asal sambat nah hamjuna. Sesuai yang peraturan tertulis. Nah, di neraka tuh sudah ada peraturannya tuh kaini. Nah, ini kada kalau pangnya misalnya apinya tuh peraturannya harus kaini, anunya panasnya dikiripinya oleh yang malaikat nang penjaga dadanya dada. Sesuai peraturan. Nah, amun kita dunia kan bisa maras ya Allah. Nah, bisa maras. Memang peraturannya tadi ya kayak berguru tuh kan di kelas. Nah, peraturannya bila inya terlambat dijamur sejam. Tapi gurunya maras paling 5 menit masukin di sini. Nah, itu di dunia, mun di sana kan ada. Jadi ya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka yaf'aluna mengerjakan ma akan perintah, yu'maruna yang disuruh oleh Allah, yang mereka itu disuruh akan perintah tersebut oleh Allah. Nah, wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.